Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, kembali lagi dengan pelajaran pemeriksaan akuntansi 1. Materi berikutnya yaitu tentang auditing kecurangan yang akan dipandu oleh kelompok 10, yang dimana anggota kelompoknya terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Navita Sri Anggraini dengan NIM 1916040011, dan saya sendiri Zahra Latifah Lendri dengan NIM 1916040022, dan yang terakhir Ayu Suryani dengan NIM 1916040034. Baiklah, kita masuk kepada materi pembahasan. Yang pertama, yang A, jenis kecurangan, kondisi-kondisi penyebab kecurangan. C, menilai risiko kecurangan. D, mengawasi tata kelola korporasi untuk mengurangi risiko kecurangan. E, merespon risiko kecurangan. F, bidang-bidang risiko kecurangan yang spesifik. G, tanggung jawab bila dicurigai ada kecurangan. Baiklah, kita akan melakukan presentasi. Let's see this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Latifah Lendri dengan NIM 1916040022. Saya di sini selaku sebagai pemateri pertama yang akan membacakan jenis-jenis kecurangan. Yang pertama, kecurangan dalam pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan yang curang adalah salah saji atau pengabaian jumlah atau pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan itu. Sebagai contoh, Qualcomm diberitakan telah mengkapitalisasi miliaran dolar sebagai aset tetap yang seharusnya dibebankan. Penghapusan terhadap jumlah yang dilaporkan merupakan kasus yang kurang umum ditentukan. Namun, sebuah perusahaan dapat melebih sajikan pendapatan dengan menghapus utang dagang dan liabilitas lainnya. Sementara, dalam sebagian besar kasus kecurangan dalam laporan keuangan melibatkan sebuah usaha untuk melebih sajikan aset dan pendapatan ataupun dengan menghapus liabilitas dan beban-beban. Perusahaan-perusahaan juga dengan sengaja mengurang sajikan laba. Pada perusahaan-perusahaan non-publik, hal tersebut mungkin dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi pajak penghasilan. Perusahaan-perusahaan juga dapat dengan sengaja mengkurang sajikan pendapatan digunakan untuk menaikkan laba di kemudian hari. Yang kedua, penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset merupakan kecurangan yang melibatkan pencurian atas aset milik suatu entitas. Dalam banyak kasus, namun tidak semuanya, jumlah nominal yang terlibat tidak material terhadap laporan keuangan. Namun demikian, pencurian aset perusahaan seringkali menjadi perhatian penting manajemen tanpa melihat tingkat materialitasnya, karena pencurian-pencurian kecil dapat dengan mudah meningkat ukuran setiap saat. Istilah penyalahgunaan aset sering kali digunakan untuk mengacu pada pencurian yang dilakukan oleh pegawai dan pihak-pihak internal lainnya di dalam suatu organisasi. Menurut perkiraan Association of Certified Fraud Examiners, rata-rata perusahaan merugi 6% dari pendapatannya disebabkan oleh kecurangan, meskipun sebagian besar dari pencurian tersebut melibatkan pihak-pihak eksternal seperti pengutilan yang disebabkan oleh pelanggan. Baiklah, kita masuk kepada poin berikutnya, yang B, kondisi-kondisi penyebab kecurangan. Terdapat 3 kondisi yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset sebagaimana diuraikan dalam SAS 99 AU 316. Ketiga kondisi ini disebut dengan segitiga kecurangan, fraud triangle. Yang pertama, intensif tekanan. Manajemen atau pegawai lainnya memiliki intensif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Yang kedua, kesempatan. Situasi yang memberikan kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan. Nah, yang ketiga, sikap rasionalisasi. Adanya suatu sikap karakter atau seperangkat nilai-nilai etika yang memungkinkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam suatu lingkungan yang memberikan mereka tekanan yang cukup besar sehingga sikap atau rasionalisasi. Sekian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya Ayu Suryani dengan NIM 1916040034 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu C, menilai risiko kecurangan. Auditor harus mempertahankan
tingkat skeptisisme profesional ketika mempertimbangkan serangkaian informasi yang luas, termasuk faktor-faktor risiko kecurangan, untuk mengidentifikasi dan menanggapi risiko kecurangan. Standar auditing menyatakan bahwa dalam melaksanakan skeptisisme profesional, auditor tidak mengasumsikan bahwa manajemen tidak jujur, tetapi juga tidak mengasumsikan kejujuran absolut. Pikiran yang selalu mempertanyakan standar auditing menekankan agar mempertimbangkan kerentanan klien terhadap kecurangan, tanpa mempedulikan bagaimana keyakinan auditor tentang kemungkinan kecurangan serta kejujuran dan integritas manajemen. Selama tahap perencanaan audit, untuk setiap audit, tim yang menerima penugasan harus membahas perlunya mempertahankan pikiran yang selalu mempertanyakan selama audit berlangsung untuk mengidentifikasi risiko kecurangan dan mengevaluasi bukti audit secara kritis. Selalu ada risiko bahwa orang yang jujur dapat merasionalisasi tindakan kecurangan apabila intensif atau tekanan yang melakukannya semakin kuat. Komunikasi di antara tim auditing mewajibkan tim audit mengadakan diskusi untuk berbagi wawasan di antara anggota tim audit yang lebih berpengalaman serta curah pendapat menyangkut hal-hal berikut ini. Yang pertama, bagaimana dan di mana menurut keyakinan mereka laporan keuangan entitas mungkin rentan terhadap salah saja material akibat kecurangan. Ini harus mencakup pertimbangan tentang faktor-faktor eksternal dan internal yang sudah diketahui yang mempengaruhi entitas dan mungkin yang pertama menimbulkan insentif atau tekanan bagi manajemen untuk melakukan kecurangan. Yang kedua, membuka kesempatan dilakukannya kecurangan. Yang ketiga, mengindikasikan budaya atau lingkungan yang memungkinkan manajemen merasionalisasi tindakan kecurangan. Yang kedua, bagaimana manajemen dapat melakukan dan menutupi pelaporan keuangan yang curang. Yang ketiga, bagaimana seorang dapat menyalahgunakan aktiva entitas. Yang keempat, bagaimana auditor menanggapi kerentanan terhadap salah saja material akibat kecurangan. Selanjutnya, pengajuan pertanyaan kepada manajemen. Standar auditing mengharuskan auditor untuk mengajukan pertanyaan spesifik tentang kecurangan dalam setiap audit. Pengajuan pertanyaan kepada manajemen dan pihak-pihak lainnya dalam perusahaan akan membuka kesempatan bagi pegawai untuk menyampaikan kepada kreditor informasi yang dalam kondisi lain mungkin tidak akan disampaikan. Di samping itu, jawaban atas pertanyaan auditor seringkali mengungkapkan informasi kemungkinan kecurangan. Auditor harus menanyakan apakah manajemen mengetahui setiap kecurangan atau mencurigai adanya kecurangan dalam perusahaan. Auditor juga harus menanyakan tentang proses yang ditempuh manajemen dalam menilai risiko kecurangan, sifat risiko kecurangan yang diidentifikasi oleh manajemen, setiap pengendalian internal yang diimplementasikan untuk mengatasi risiko itu, serta setiap informasi tentang risiko kecurangan dan pengendalian terkait yang telah dilaporkan oleh manajemen kepada komite audit. Standar auditing juga mengharuskan auditor mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak lain dalam entitas yang tugasnya berada di luar garis tanggung jawab laporan keuangan yang normal. Ketika berhubungan dengan personal perusahaannya, seperti manajer gudang, persediaan, atau agen pembelian, auditor dapat bertanya tentang eksistensi atau kecurigaan adanya kecurangan selama audit berlangsung. Pengajuan pertanyaan kepada eksekutif dan pegawai lainnya membuka kesempatan bagi auditor untuk mempelajari berbagai risiko kecurangan. Jika jawabannya tidak konsisten, auditor harus memperoleh bukti audit tambahan untuk menjelaskan ketidakkonsistenan itu dan untuk mendukung atau menyangkal penilaian risiko awal. Faktor-faktor risiko. Standar auditing mengharuskan auditor mengevaluasi apakah faktor-faktor risiko kecurangan mengindikasikan adanya insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan, kesempatan untuk berbuat curang, atau sikap atau rasionalisasi yang digunakan untuk membenarkan tindakan yang curang.
Prosedur analitis auditor harus melaksanakan prosedur analitis selama tahap perencanaan dan penyelesaian audit untuk membantu mengidentifikasi transaksi atau peristiwa yang biasa yang mungkin mengindikasikan adanya salah saji material dalam laporan keuangan. Jika hasil dari prosedur analitis itu berbeda dengan ekspektasi auditor, auditor harus mengevaluasi hasil-hasil tersebut dengan memperhitungkan informasi lain yang diperoleh tentang kemungkinan kecurangan untuk menentukan apakah risiko kecurangan menjadi lebih tinggi. Standar auditing mengharuskan auditor mendokumentasikan hal-hal berikut ini yang berhubungan dengan pertimbangan auditor mengenai salah saji yang material akibat kecurangan. Yang pertama, diskusi antara personil tim penugasan selama tahap perencanaan audit tentang kerentanan laporan keuangan entitas terhadap kecurangan yang material. Yang kedua, prosedur yang ditempuh untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kecurangan yang material. Risiko khusus tentang kecurangan yang material yang sudah teridentifikasi serta uraian tentang respon auditor terhadap risiko tersebut. Yang keempat, alasan yang mendukung kesimpulan bahwa tidak ada risiko yang signifikan atas pengakuan pendapatan yang tidak tepat secara material. Yang kelima, hasil dari prosedur yang ditempuh untuk menghadapi risiko pengabaian pengendalian oleh manajemen. Selanjutnya, kondisi dan hubungan analitis lainnya yang menunjukkan bahwa diperlukan prosedur audit tambahan atau respon lainnya serta tindakan yang diambil oleh auditor. Selanjutnya, sifat komunikasi tentang kecurangan yang disampaikan kepada manajemen, komite audit, atau pihak lainnya. Setelah risiko kecurangan diidentifikasi dan didokumentasikan, auditor harus mengevaluasi faktor-faktor yang mengurangi risiko kecurangan sebelum mengembangkan respon yang tepat terhadap risiko kecurangan itu. Selanjutnya, D. Mengawasi tata kelola korporasi untuk mengurangi risiko kecurangan. Manajemen bertanggung jawab mengimplementasikan tata kelola korporasi dan prosedur pengendalian untuk meminimalkan risiko kecurangan yang dapat dikurangi melalui kombinasi antara tindakan mencegah, menghalangi, dan mendeteksi titik. Karena kolusi dan dokumentasi palsu menyurutkan pendeteksian kecurangan. Seringkali lebih efektif dan hemat bagi perusahaan jika berfokus pada pencegahan dan penghalangan kecurangan. Dengan mengimplementasikan program dan pengendalian anti kecurangan, manajemen dapat mencegah kecurangan dengan mempersempit kesempatan. Dengan mengkomunikasikan kebijakan pendeteksian kecurangan dan hukuman, manajemen dapat menghalangi karyawan untuk melakukan kecurangan. Pedoman yang dikembangkan oleh AICPA mengidentifikasi 3 unsur untuk mencegah, menghalangi, dan mendeteksi kecurangan. Yang pertama, budaya jujur dan etika yang tinggi. Yang kedua, tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi risiko kecurangan. Selanjutnya, pengawasan oleh komite audit. Hasil riset menunjukkan bahwa cara yang paling efektif untuk mencegah dan menghalangi kecurangan adalah mengimplementasikan program serta pengendalian anti kecurangan yang didasarkan pada nilai-nilai inti yang dianut oleh perusahaan. Nilai-nilai ini membantu menciptakan budaya jujur dan etika yang menjadi dasar bagi tanggung jawab pekerjaan para karyawan. Penciptaan budaya jujur dan etika meliputi 6 unsur. Yang pertama, menetapkan tone at the top. Manajemen dan dewan direksi bertanggung jawab untuk menciptakan tone at the top terhadap perilaku etis dalam perusahaan. Kejujuran dan integritas manajemen akan memperkuat kejujuran serta integritas karyawan di seluruh organisasi. Selanjutnya, menciptakan lingkungan kerja yang positif, memperkerjakan dan mempromosikan pegawai yang tepat, memantau program dan pengendalian pencegahan kecurangan untuk meningkatkan kemungkinan bahwa setiap upaya oleh manajemen senior untuk melibatkan pegawai dalam melakukan atau menutupi kecurangan dapat segera terungkap. Pengawasan harus mencakup yang pertama, pelaporan langsung temuan-temuan penting oleh audit internal pada komite audit. Yang kedua, laporan periodik oleh pejabat etika tentang whistleblowing. Selanjutnya, laporan lain tentang tidak adanya perilaku etis atau kecurangan yang dicurigai. Selanjutnya, bagian E, merespon risiko kecurangan. Respon
respon auditor terhadap risiko kecurangan meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, mengubah pelaksanaan audit secara keseluruhan. Yang kedua, merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk menangani risiko kecurangan. Yang ketiga, merancang dan melaksanakan prosedur untuk menangani pengendalian oleh manajemen. Auditor dapat memilih di antara beberapa respon secara keseluruhan bila risiko kecurangan meningkat. Jika risiko salah saji akibat kecurangan meningkat, personel yang lebih berpengalaman dapat ditugaskan dalam audit itu. Pelaku kecurangan seringkali sudah mengetahui prosedur audit yang akan dilaksanakan. Karena alasan ini, standar auditing mengharuskan auditor memasukkan unsur ketidakterdugaan dalam rencana audit. Auditor juga harus memperhitungkan pengujian yang berhubungan dengan penyalahgunaan aset, meskipun jumlahnya tidak material. Risiko pengendalian oleh manajemen selalu ada dalam hampir semua audit, karena manajemen memiliki posisi yang unik untuk melakukan kecurangan dengan mengabaikan pengendalian yang sebenarnya berjalan efektif. Dalam setiap audit, auditor harus melaksanakan prosedur dengan menangani risiko pengembalian oleh manajemen. Ada 3 prosedur yang harus dilaksanakan setiap audit. Yang pertama, memeriksa ayat jurnal dan penyesuaian lainnya untuk mencari bukti salah saji yang mungkin terjadi akibat kecurangan. Yang kedua, mereview estimasi akuntansi untuk mengetahui adanya bias. Pelaporan keuangan yang curang seringkali dicapai dengan sengaja atau menyalahsajikan estimasi akuntansi. Yang ketiga, mengevaluasi dasar pemikiran bisnis untuk transaksi tidak biasa yang signifikan. Standar auditing lebih berfokus pada pemahamannya yang melandasi dasar pemikiran bisnis untuk transaksi tidak biasa yang signifikan yang mungkin berada di luar bisnis normal perusahaan ketimbang yang disyaratkan pada tahun-tahun sebelumnya. Penilaian risiko salah saji material akibat kecurangan harus terus dilakukan auditor sepanjang audit dan dikoordinasikan dengan prosedur penilaian risiko lainnya. Auditor harus mewaspadai kondisi-kondisi berikut ketika melakukan audit. Yang pertama, perbedaan dalam pencatatan akuntansi. Yang kedua, bukti audit yang bertentangan atau hilang. Yang ketiga, hubungan yang serba salah atau tidak biasa antara auditor dan manajemen. Hasil dari prosedur substansif atau prosedur analitis pada tahap review akhir yang mengindikasikan risiko kecurangan yang sebelumnya tidak diketahui. Yang keempat, jawaban yang tidak jelas atau tidak masuk akal atas pertanyaan yang diajukan selama audit atau yang menghasilkan bukti yang tidak konsisten dengan informasi lainnya. Baiklah, saya Novita Sri Anggraini dengan NIM 1916040011 akan membacakan materi mengenai Yang F yaitu dan risiko kecurangan yang spesifik. Yang pertama yaitu risiko pelaporan keuangan yang curang atas pendapatan. Sebagai konsekuensi dari seringnya kecurangan dalam pelaporan keuangan yang melibatkan pendapatan, AICPA dan SEC mengeluarkan pedoman yang berhubungan dengan pengakuan pendapatan. Standar auditing secara khusus mengharuskan auditor mengidentifikasi pengakuan pendapatan sebagai risiko dalam kebanyakan audit. Ada beberapa alasan yang membuat pendapatan rentan terhadap manipulasi. Alasan yang terpenting adalah bahwa pendapatan hampir selalu merupakan akun terbesar dalam laporan laba rugi, sehingga persentase yang kecil dari pendapatan masih bisa berdampak besar terhadap laba. Alasan lain mengapa pendapatan rentan terhadap manipulasi adalah sulitnya menentukan waktu yang tepat untuk mengakui pendapatan dalam banyak situasi. Ada 3 jenis utama manipulasi pendapatan. Yang pertama yaitu pendapatan fiktif. Bentuk kecurangan pendapatan yang paling mencolok melibatkan pendapatan yang fiktif. Yang kedua yaitu pengakuan pendapatan prematur. Pengakuan pendapatan prematur yaitu pengakuan pendapatan belum persyaratan standar akuntansi untuk mencatat pendapatan yang dipenuhi harus dibedakan dari kekeliruan kisah batas di mana transaksi tanpa sengaja dicatat dalam periode yang salah. Yang ketiga yaitu manipulasi penyesuaian pendapatan. Penyesuaian yang paling umum dilakukan suatu perusahaan mungkin
menyembunyikan retur penjualan dan pengurangan harga. Yang kedua yaitu tanda-tanda peringatan kecurangan pendapatan. Yang pertama prosedur analisis, yang kedua perbedaan dokumenter, yang ketiga penyalahgunaan penerimaan yang melibatkan pendapatan, yang keempat yaitu kelalaian pencatatan penjualan, yang kelima pencurian penerimaan kas setelah penjualan dicatat, yang keenam tanda-tanda peringatan atas penyalahgunaan pendapatan dan penerimaan kas, yang ketujuh yaitu risiko pelaporan keuangan yang curang untuk persediaan, yang kedelapan tanda-tanda peringatan kecurangan persediaan, yang kesembilan yaitu risiko pelaporan keuangan yang curang untuk utang usaha, yang kesepuluh penyalahgunaan dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Ada beberapa akun yang memiliki risiko pelaporan keuangan yang curang atas penyalahgunaan yang spesifik. Yang pertama yaitu aset tetap. Aset tetap merupakan akun neraca yang besar bagi banyak perusahaan. Seringkali didasarkan pada penilaian yang ditetapkan secara subjektif. Akibatnya, tetap dapat menjadi sasaran manipulasi, terutama bagi perusahaan yang tidak memiliki piutang ataupun persediaan yang material. Sebagai contohnya, yaitu perusahaan mungkin mengkapitalisasi beban reparasi atau beban operasi lainnya sebagai aset tetap. Yang kedua, beban penggajian. Penggajian jarang menjadi bidang risiko yang signifikan bagi pelaporan keuangan yang curang. Akan tetapi perusahaan mungkin saja melebih sajikan persediaan dan laba bersih dengan mencatat biaya tenaga kerja lebih dalam persediaan. Penggajian yang melibatkan penyalahgunaan aset cukup umum terjadi, tetapi nilainya terlibat seringkali tidak material. Selanjutnya yang G yaitu tanggung jawab bila dicurigai adanya kecurangan. Bila dicurigai adanya kecurangan, auditor akan mengumpulkan informasi tambahan untuk menemukan apakah kecurangan memang ada. Berapa hal yang harus dilakukan? Yang pertama yaitu pengajuan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan dapat menjadi teknik pengumpulan bukti audit yang efektif. Melakukan wawancara akan memungkinkan auditor menjernihkan masalah yang tidak teramati dan juga mengamati respon lisan serta non-lisan dari responden. Ada 3 pengajuan pertanyaan yang dapat digunakan tergantung pada tujuan auditor. Yang pertama yaitu pengajuan pertanyaan informasional, yang kedua pengajuan pertanyaan penilaian, yang ketiga pengajuan pertanyaan interogatif. Yang kedua, mengevaluasi respon atas petunjuk pertanyaan. Agar pengajuan pertanyaan yang efektif, auditor harus terampil menyimak dan mengevaluasi respon atas pertanyaan yang diajukan. Yang ketiga, teknik menyimak. Sangat penting bagi auditor untuk memanfaatkan keterampilan menyimak yang efektif selama proses pengajuan pertanyaan. Auditor harus memperhatikan dengan mempertahankan kontak mata, mengangguk sebagai tanda setuju atau memperlihatkan tanda-tanda pemahaman lain. Yang keempat yaitu mengamati perilaku. Kuncinya adalah mengidentifikasi kapan perilaku individu mulai berubah dari perilaku normalnya. Tanggung jawab lain jika dicurigai adanya kecurangan. Apabila auditor dicurigai bahwa mungkin ada kecurangan, standar auditing memperluas auditor, haruskan auditor memperoleh bukti tambahan untuk menentukan apakah kecurangan material memang sudah terjadi atau belum. Yang perlu dilakukan yang pertama yaitu analisis perangkat lunak, di mana perangkat lunak dapat digunakan untuk mencari transaksi pendapatan fiktif dengan menyelidiki nomor faktur penjualan duplikat atau dengan rekapitulasi database faktur penjualan dan database catatan pengiriman. Yang kedua, pengujian substantif yang diperluas. Auditor juga dapat memperluas prosedur substantif lainnya untuk menghadapi risiko kecurangan yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu implikasi audit lainnya, di mana kecurangan yang melibatkan penyalahgunaan kas dari dana kas yang kecil yang berjumlah sedikit biasanya dianggap tidak signifikan oleh auditor, kecuali masalah itu melibatkan manajemen
dari tingkat yang lebih tinggi, yang memungkinkan mengidentifikasi persoalan yang lebih luas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.